Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Hawana Gultom dengan NIM 211061117 dan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema yang berjudul mengenai subjek hukum internasional. Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu subjek hukum. Dalam pengantar hukum internasional, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional. Hukum internasional dikenal juga sebagai legal personality yang dimaksudkan untuk mempersonifikasikan entitas-entitas abstrak dalam hukum internasional yang berperan sebagai subjek legal personality. Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu yang pada akhirnya juga dapat pula diakui sebagai subjek hukum internasional. Dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik bersifat formal ataupun non-formal, dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Subjek hukum internasional juga dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan yang bukan negara dalam keadaan tertentu, yang memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kemampuan ini untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban yang meliputi yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim, yang kedua yaitu kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian, yang ketiga yaitu kemampuan untuk mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan-kekebalan. Secara prinsip sekaligus berfungsi untuk membedakan mana entitas yang relevan dan yang tidak termasuk sebagai entitas yang memiliki international legal personality. Maka dapat kita uraikan secara singkat bahwa prinsipnya entitas memiliki international legal personality yang berarti entitas tersebut mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Hak dan kewajiban ini tentunya juga akan timbul berdasarkan klausa seperti adanya perjanjian internasional dan lain sebagainya. Hal ini juga sekaligus memberi kriteria tambahan bahwa subjek hukum internasional mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Jika kita kaitkan dengan keanggotaan organisasi internasional, bahwa entitas tersebut juga dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi yang melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang melanggar kewajiban internasional dan juga merupakan aspek yang menjadi kapasitasnya. Yang menjadi khasnya entitas publik hukum internasional juga memiliki kekebalan atau imunitas dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara, dan hal ini merupakan prinsip equality atau kesetaraan subjek hukum internasional. Dalam bahasan hukum diplomatik, hal ini juga sering dilandasi sebagai pihak yang setara yang tidak dapat menerapkan kedaulatannya satu sama lain. Entitas yang memiliki international legal personality dalam bahasan hukum dapat kita bahas ke dalam golongan state actor dan non-state actor, dan hampir seluruhnya bersepakat bahwa negara merupakan aktor utama dalam hukum internasional. Negara sebagai entitas hukum internasional diberikan kriteria bahwa suatu negara harus memiliki pendudukan tetap, wilayah yang ditentukan, pemerintahan dan kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Meski dalam faktanya ada entitas yang ketetapannya memiliki perlakuan khusus dan disetarakan yang didasarkan atas biografi dan faktor historisnya seperti contohnya Vatikan.
Kemudian terhadap entitas yang termasuk dalam golongan non-state actor, misalnya seperti organisasi internasional. Melalui advisory opinion yang dilatar belakangi peristiwa terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948, sehingga berdasarkan peristiwa ini PBB merasa perlu untuk mengajukan proposal melalui advisory opinion di Mahkamah Internasional. Dan sama halnya dengan state actor yang terdapat entitas lain dalam bahasan organisasi internasional ini yang disetarakan dan memiliki perlakuan khusus. Karena biografi dan latar belakang historisnya yaitu Palang Merah Internasional atau disebut juga sebagai ECRC, individu juga merupakan subjek hukum internasional yang meski sangat limitatif. Individu yang merupakan subjek hukum internasional juga tidak dapat dilepaskan juga karena faktor historisnya yaitu ketika para individu dituntut untuk bertanggung jawab dalam kejahatan perang di pengadilan Nuremberg. Saat ini beberapa jenis historisnya yaitu ketika para individu dituntut untuk menempatkan sebagai entitas yang dimintai pertanggungjawabannya disepakati melalui Ronstadt pada tahun 1998 dalam hukum perang pihak yang bersengketa atau dalam kasus tertentu yang juga disebut sebagai belligerent yang dianggap sebagai subjek hukum internasional.